Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya.
dosa-dosa kami dengan darah-Mu. Karena itu kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita tadi sudah membaca ayat ini, maka ada timbul 3 pertanyaan yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, siapa yang menebus dosa? Dan yang kedua, mengapa harus ditebus? Dan yang ketiga, dengan apa dosa-dosa itu ditebus? Inilah yang perlu kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang pertama tadi, siapa yang menebus dosa? Tentunya kita semua sudah tahu ya, bahwa yang menebus dosa-dosa kita adalah Yesus. Kalau di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21, di sana dikatakan, Dia atau Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, kita lihat di dalam bagian ini jelas saudara-saudara bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa, tetapi Dia dibuatnya menjadi dosa. Artinya Dia rela memikul dosa. Dia yang tidak berdosa, Dia rela memikul dosa. Jadi ini saudara-saudara yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Baru bagian yang kedua saudara-saudara, mengapa harus ditebus dosa itu? Kalau kita lihat pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 24, di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat ini semua orang telah berbuat dosa. Jadi mulai dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka semua keturunannya selanjutnya sudah menjadi hamba dosa. Tetapi oleh Kristus Yesus dikatakan tadi, kita dibenarkan dengan cuma-cuma
Karena penebusannya. Tadi di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke 18, 19 itu, ya, di situ dikatakan tadi saudara-saudara bahwa kita telah ditebus, ya, dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan perak atau emas dikatakan tadi, tetapi dengan darah yang mahal, sama seperti darah anak domba. Saudara-saudara, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak dikatakan, tetapi dengan darah Yesus sendiri. Ya. Dia rela mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa-dosa ini, saudara-saudara. Ya. Baru yang ketiga, saudara-saudara, dengan apa kita ditebus? Ya. Tadi yang kedua, mengapa harus ditebus? Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa, jadi harus ada yang rela mengorbankan dirinya menebus dosa itu. Dengan apa ditebus? Dengan darah yang mahal, darah Kristus. Ya. Kalau di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia atau di dalam Yesus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Ya. Jadi kita ditebus dikatakan dengan darah yang mahal itu. Ya. Sama seperti darah anak domba. Ya. Jadi tidak ternilai, saudara-saudara, dengan barang-barang yang fana. Kalau emas, perak itu masih bisa harganya berapa? Bisa ternilai kira-kira berapa? Tetapi saudara-saudara, firman Allah katakan kita ditebus dengan darah yang mahal, yang tak ternilai harganya. Ya. Jadi inilah yang perlu kita renungkan sebelum kita masuk perjamuan kudus. Setelah kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, saudara-saudara, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Nah, inilah saudara-saudara yang selalu kita harus ingat, yang kita tidak boleh lupakan. Sekalipun dalam situasi sekarang seperti ini, saudara-saudara, kita tidak boleh lupa bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah dibenarkan, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Oleh karena itu, saudara-saudara, dimanapun kita menyaksikan tayangan ini, kita harus mengingat kembali bahwa kita adalah milik Allah yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Ya, puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita persiapkan untuk masuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, mengingat kembali kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita dengar dulu satu pujian, salibnya, salibnya. Salibnya
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita dengar terlebih dahulu firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kita angkat cawan yang berisi darah Yesus. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami diingatkan kembali dengan kasih setiamu di dalam hidup kami, penebusan atas dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di dalam setiap kehidupan kami. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang bisa kami naikkan di hadapan Tuhan atas kasih dan pengorbananmu di dalam setiap hidup kami ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Tuhan kami berdoa, haleluya, pada saat-saat situasi sekarang ini, biarlah perlindungan-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah semua sidang jemaat Tuhan, mulai anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, komisi wanita, komisi pria. Tuhan Engkau berkati semua. Demikian juga kaum lansia Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan semua sidang jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhanlah memberkati bangsa negara kami ini. Tuhan yang menolong semua para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk menangani situasi yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Turunkanlah berkat-Mu atas semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu menjaga dan melindungi mereka di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya, bahaya kecelakaan, bahaya virus yang masih mewabah hari-hari ini Tuhan. Jauhkan semua dari sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap keluarga, setiap usaha mereka. Cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan mereka ya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Engkau Tuhan yang sanggup mencukupkan itu semuanya. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa.
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.